Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi naik. Yang pertama yaitu saham ABA, yang kedua saham ASLC, dan yang ketiga yaitu saham SIDO. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham ABA. Saham ABA peragangan terakhir naik signifikan sebesar 10,59% di harga 188. Bagaimana dengan prospek saham ABA? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas ya, tetapi belum memasuki area angka 20-nya. Itu artinya secara stokastik saham ABA ini belum bertenaga ya untuk rebound. Tetapi dalam posisi di area oversold begini, biasanya para trader sudah bersiap-siap ya untuk mengambil momen masuk di saham ABA ini. Kalau dilihat dari MACD-nya, posisinya juga mendukung ya, sudah crossline tipis, didukung dengan volume hijau juga tipis. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham ABA ini secara MACD. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi downtrend ya, masih berada di bawah SMA 50-nya yang garis merah ini, itu artinya saham ABA ini dalam posisi fase turun. Tetapi di dua perdagangan terakhir menunjukkan 2 candle hijau ya, itu artinya memberi tanda-tanda sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ABA. Kalau untuk support, yaitu di 158. Ini support terbawahnya ya. Apabila kedepannya saham ABA ini koreksi ke bawah dengan tajam, mampu breakdown di area support 158 ini, sebaiknya teman-teman yang mencermati saham ABA ini cabut dulu ya dari saham ABA. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan downtrend panjangnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 221, yang kedua yaitu di 271, ini merupakan area golden ratio yang khusus koreksi di angka 0,618. Apabila kedepannya saham ABA ini mampu ya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini di harga kuncinya 271, maka saham ABA ini berpeluang ya untuk balik arah dari downtrend panjangnya ini. Yang ketiga yaitu di 305. Untuk teman-teman yang mencermati saham ABA ini, lihat saja di perdagangan berikutnya apabila dia melanjutkan reboundnya dan mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, silakan masuk ya secara bertahap. Itu artinya saham ABA memasuki area fase naiknya. Tetapi apabila dia melanjutkan koreksinya ke bawah, silakan teman-teman wait and see dulu ya selama masih mampu ya berada di atas supportnya 158. Saham ABA ini masih aman ya, tetapi apabila dia breakdown seperti saya jelaskan tadi, sebaiknya teman-teman cabut dari saham ABA ini. Tetapi kalau dilihat dari posisi indikatornya, baik stokastik, MACD maupun 2 candle hijau ya, 2 perdagangan terakhir, saham ABA ini memberikan tanda-tanda sinyal buy ya semuanya. Itu artinya saham ABA ini layak ya untuk dibeli. Yang penting teman-teman tahu ya masuk di saham ABA ini dengan momen yang tepat. Tapi jangan lupa memasang trailing stopnya ya, karena untuk mengurangi resiko rugi yang besar. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ABA. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham ASLC. Saham ASLC peragangan terakhir naik 5,10% di harga 165. Bagaimana dengan prospek saham ASLC? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas ya, sudah memasuki area angka 20. Itu artinya secara stokastik saham ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Biasanya di area oversold begini, para trader sudah bersiap-siap ya untuk mengambil momen masuk di saham ASLC ini. Kalau dilihat dari MACD-nya, garisnya mendukung ya, sudah crossline juga, didukung dengan volume hijaunya. Itu artinya para buyer ya sudah mulai masuk di saham ASLC ini. Kalau dilihat dari grafiknya, memang posisinya lagi downtrend tajam ya. Tetapi di 2 perdagangan terakhir menunjukkan 2 candle hijau ya. Itu artinya secara candle memberikan tanda-tanda sinyal buy.
Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham ASLC. Kalau untuk support, yaitu di 145. Ini merupakan harga dasarnya saham ASLC ya, dari downtrend panjangnya. Apabila kedepannya saham ASLC mampu ya, koreksi ke bawah lagi dan breakdown di 145, sebaiknya teman-teman cabut ya dari saham ASLC ini. Kemungkinan besar dia akan melanjutkan downtrend panjangnya. Untuk resisten yang pertama yaitu di 178, yang kedua yaitu di 203, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Ini harga kuncinya ya di 203 apabila kedepannya saham ASLC ini mampu ya melanjutkan rebound-nya dan mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka saham ini berpeluang ya untuk balik arah dari downtrend panjangnya. Yang ketiga yaitu di 221. Untuk teman-teman yang mencermati saham ASLC ini, perhatikan saja perdagangan berikutnya. Apabila dia melanjutkan reboundnya, silahkan masuk ya secara bertahap. Tetapi jangan lupa untuk memasang trailing stopnya ya. Kalau dilihat dari transaksi asing di perdagangan terakhir, net buy ya sebesar 3,45 billion, itu artinya asing juga sudah masuk ya di saham ASLC ini. Tetapi kalau dia koreksi ke bawah, ingat saja teman-teman ya, cabut saja dulu dari saham ASLC karena dia kemungkinan akan melanjutkan downtrendnya. Perhatikan saja ya, area kuncinya di 203 ini merupakan area yang kuat ya, area golden ratio-nya. Kalau kita lihat dari historinya di lingkaran tengah ini ya, yang saya buat ini. Di sini candle saham ASLC ini tidak mampu ya untuk breakout di area golden ratio-nya. Karena tidak mampu breakout, saham ASLC ini melanjutkan downtrend-nya. Tetapi untuk teman-teman yang sudah mengambil harga bawah, seandainya dia melanjutkan rebound-nya lagi, apabila dia mantul ya di area golden ratio-nya ini di 203, sebaiknya teman-teman TP dulu ya, atau pasang trailing stop-nya sesuai kemampuan agar teman-teman tidak kehilangan cuannya ya. Tetapi apabila dia mampu breakout ya di area golden ratio-nya, silakan tambah lagi ya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham ASLC. Kalau dilihat dari stokastiknya, MACD-nya dan dua candle terakhir ya, saham ASLC ini layak ya untuk dibeli. Oke, kita langsung saja lanjut ke saham yang terakhir, yaitu saham SIDO. Saham SIDO perdagangan terakhir naik tipis 0,51% di harga 990. Bagaimana dengan prospek saham SIDO? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah crossline ke atas ya, cukup tinggi. Itu artinya saham SIDO ini sudah rebound ya. Secara indikator stokastik, kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah crossline, didukung dengan volume hijau. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham SIDO ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, perdagangan terakhir net buy ya sebesar 19,73 billion. Kalau mingguannya 24,89 billion. Itu artinya saham SIDO ini lagi diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi uptrend ya. Masih berada di atas SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham SIDO ini masih dalam posisi fase naik. Kalau dilihat dari posisi grafik ya yang saya lingkari ini, dia mantul ya di area golden ratio-nya di 950. Itu artinya area golden ratio ini mampu ya menahan koreksinya saham SIDO. Setelah itu saham SIDO menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham SIDO. Kalau untuk support tentu saja di 950 ya. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Seperti saya jelaskan tadi, di area inilah saham SIDO mampu ya mantul ke atas. Maka saham SIDO kedepannya berpeluang ya untuk balik arah atau melanjutkan uptrend panjangnya. Support kedua yaitu di 910, yang ketiga yaitu di 875. Untuk resisten yang pertama yaitu di harga 1000, yang kedua yaitu di 1070, ini harga tertinggi ya di sekitaran tanggal 17 Maret 2022. Semoga saja kedepannya mampu ya breakout di harga tertingginya ini.
Yang ketiga yaitu di 1265. Ini merupakan area golden ratio juga, tetapi yang khusus target. Semoga saja apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya terus atau balik arah, silakan 1265 ini dijadikan target berikutnya. Untuk teman-teman yang mencermati saham Sido ini, apabila perdagangan berikutnya mampu melanjutkan reboundnya ya, atau setidaknya karena sudah tanggung ini, mampu breakout dan bertahan di atas 1000 ini, silakan teman-teman masuk ya secara bertahap, karena masih aman ya, masih berada di atas area golden rasionya. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah ya, tunggu saja di area golden rasionya ini. Ini sangat penting ya, selama masih berada di atas area golden rasionya, maka saham Sido ini berpeluang ya untuk balik arah. Kalau dilihat dari indikatornya ya, stokastik, MACD maupun mantulnya saham Sido di area golden rasionya ini ya, maka saham Sido ini layak ya untuk dibeli. Sekarang tergantung dari teman-teman ya untuk mengambil momen masuknya saja. Semoga teman-teman bisa mengambil posisi yang tepat ya, karena sama saham belum tentu sama cuan ya, tergantung dari momentum teman-teman masuk dan keluarnya di suatu saham. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Sido. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.